kegiatan rutin yang diadakan di tempat ini. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua, manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang saya muliakan, tersebut di dalam kitab hadis Mukhtarul Ahadits. Setiap nabi sakit, malaikat Jibril datang mengunjungi, menghibur dan menjampi-jampi. Maka sunnah bagi kita kalau ada orang sakit dikunjungi, dihibur-hibur, kemudian dijampi-jampi, asal jangan sakit gigi. Sakit gigi bisa dihilanginya ya. Nah, jadi dihibur. Kalau orang sakit tanya, sakit apa bu? Sakit parut. Dipegang keras kayak langsung batuk, hibur. Ada apa-apa bu, ini paling angin duduk. Haji Sidin angin berdiri ke angin duduk, kada tahu lah. Nah pada aku wagas, pada di hati kita tahu angin nenek. Oke kita paling isok ni ampi hai kimpis saya ini biasa ai. Pada di hati kita mirip arwah Haji Abdul Nam sebelah. Cuman jangan disampaikan, itu ada mahibur namanya. Nah suatu saat Nabi sakit, sudah tahu Nabi akan dipanggil oleh Allah berpindah tempat. Kada lagi di alam dunia, Nabi dikasih tahu sudah. Malaikat Jibril datang menghibur. Lalu Nabi bertanya, kata Nabi, hal tanzilu ba'di, adakah sempian ini masih lagi berbulik-bulik turun ke muka bumi setelah aku? Kadede ini kan aku ada bang, jadi diilangi terus. Mau aku ada masih lah kesini lagi. Nah ibarat tuan guru kita ada. Nah sekarang ini ditungkal tuan guru kita nang dikenal siapa begitu. Nah orang sering mengunjungi ke situ. Nah jadi masihkah kesini lagi? Apabila aku sudah kedede, ujian Nabi, ujian malaikat Jibril, qala ya Rasulullah, berkata oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, sa'anzilu ilal ardi asra marat, saya akan turun ke muka bumi sebanyak 10 kali li'arfa'al jawahira minal ardi, supaya saya mengangkat mutiara-mutiara yang berharga dari muka bumi ini. Jadi malaikat Jibril turun bukan membawa wahyu, tapi hendak mengambil mutiara-mutiara yang sangat mahal harganya di muka bumi ini. Lalu yang pertama kata malaikat Jibril, sa'anzilu ilal ardi li'arfa'al barakatal ardi. Aku turun ke muka bumi untuk menjemput, mengambil, mengurangi berkah bumi. Mestinya bumi memberi berkah akhir zaman ini. Air laut naik ke darat habis, matian pinang kawan, matian sawit kawan, matian pin kelapa kawan. Ditinggi jalan masih tinggi lagi banyak. Oje banyak kecil lah bisa mitir tingginya. Jamoknya 2 tahun yang lalu kan 5 tahun yang lalu pada gumpung bukan semiter meninggi. Jangan ginapa mau ulah jalan bemiti-mitir kayak bulah jerembah. Cakap bulah jerembah, cakap kali pikir hati. Kayak pang naik banyak mensemitir tingginya. Sekalinya 4 tahun ini itu menjengok banyak, tapi kan belah belum melihat suasana lah, suasana kayak apa kayak itu. Nah kali tahun dudiknya belah, tahu memang banyak ni juga kayak wahana masuk surga lah. Nyok menelipi, Allah kena esok menjengok, kalau itu ikitannya hujungnya juga belah. Ada pang dalam kitab hadis Abi Jamrah, ada hamba Allah yang paling terakhir masuk surga, diangkat dari neraka. Cuman kata kawan dia hendak ke surga, ada divisi amal.
Yang ada juga sebelah pako mang giniin nang hagin majelis ada juga. Ini ada nyumbang sebelah pako ada juga alasan hendak ke surga itu ada karena nyumbang sebelah pako. Ini kada suah lalu. Lalu kada cocok masuk surga diandak di perbatasan di antara neraka dan surga hendak disiksa habis dah dosanya habis dah masuk neraka ada alasan rahmat Allah nang ngasih itu ada alasan karena inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu datang karena dikasih anugerah oleh Allah kita ada melakukan kebaikan. Cuman kebaikan mana kada tahu diandak di antara surga dengan neraka. Cuman hadapnya neraka. Jadi laki-laki ini bilang, ya Rabb, kalau saya kada layak masuk surga, tidak apa-apalah hamba akui. Tapi janganlah hadapnya ke neraka. Asal tuh dah. Coba penghadap akan ke surga. Nah, aku walaupun kada masuk melihat jadian marah banget hamba Allah nih. Ya Allah ayuha, ku balik arah kau menghadap ke surga. Tapi imbah ini jangan minta lagi lah. Sekalinya sudah menghadap, ya Allah, ada pasti jelas jauh. Juga pangkarakakan, jadi aku pinandur siapa kawanku. Adakah inor di situ? Injur kawanku halam nama uyai orang tuh adakah di situ? Namanya masuk surga aku takutin apa amalan no. Maka masuk surga pada sama pada nyambeti orang halam. Ayo mancok himpalam takut dibian. Akhirnya kata Allah, ayolah kuparakakan. Jelas jadi jamah itu kisahnya. Kuparakakan tapi imbah itu jangan lagi minta. Sekali sudah parak, ya Allah ngalang-ngalang. Hendak di lawang, yang mana aku memandir ya. Aku mau pandir jadi ya. Artinya kalau aku kada kau memilikinya, aku dapat menelpon jadi ya. Itu mendengar suaranya saja luar biasa dah. Walau kada melihat orangnya, melihat asap nang jebol itu jadi ya. Terbayang dah, inor masak di dalam istilahnya kayak itu. Kata Allah ayuha, monggo andak di muhalawang jangan minta lagi. Andak muhalawang, ya Allah ngalang-ngalang masukkan sekalian. Nah jadi apa dalam hadis kursi itu? Waihaka marah hambaku ayuha masuk ke dalam surga dengan rahmatku. Inilah kasih sayang Allah nih. Rupanya banyak tadi menjenguk aja, ujungnya nyobalah. Akhirnya rusak kabun. Itu akhir zaman kayak apa aja membintingi, tetap bumi kurang berkah. Hidup di dunia kayak apa aja menyebarkan obat, tetap penyakit datang terus. Tidak bisa. Kayak apa aja hebatnya, canggihnya alat mengobati orang, penyakitnya canggih juga, bisa bersungkup. Kadang di rongsen di sini penyakitnya lain, gua kejembi lain pula. Kenapa? Ini bisa bersungkup-sungkup penyakitnya tuh. Tambah canggih obatnya, tambah canggih penyakitnya. Hanya main gula di ulahnya. Kenapa? Sebab karena berkah sudah berkurang. Kurang berhari 70 tahun umur kada suara suntik. Wah ini 7 bulan umur anak beimpus. 7 hari beimpus marah. Uratnya bisa kelihatan anak halam 7 hari juga. 7 bulan umurnya. 4 malam beimpus di rumah sakit. Ada kawan nyocok di tangan, di dahi nyocok impulsnya, pingsan mamanya, anak nang nyocok mama pingsan. Aku terlambat datang, aku ceramah di Mendahara, begitu aku datang ketinggal ayunan lagi di rumah, melacong aku. Sekali sudah beimpuls di dahi, pulang di impulsnya, maka umur 7 bulan tuh beingkut, bawa malam-malaman begiliran sampai mengikuti akhir zaman kadepati barakah. Hanya lahirnya penyakit dah. Ada nang jantung bermasalah, orang berhenti sehat-sehat karena memang akhir zaman berkah mulai diambil Allah satu. Yang kedua, ujian malaikat Jibril, aku turun pulang ke muka bumi. Untuk apa? Li'arfa al-mahabbah liqulubil khalaik. Hendak ku angkat, kata malaikat Jibril, atas perintah Allah, sifat bersesayangan di hati sesama makhluk. Makanya kita akhir zaman ini lebih senang membicarakan aib orang daripada membicarakan kelebihan orang. Kenapa? Karena sifat bersayang-sayangan kurang. Kita kalau sayang dengan anak kayak apa aja macamnya anak, ada mau kita bercerita dengan orang. Dia mau nyebeti anak foto kayak ini dia mau. Karena sayang. Tapi kalau ada sayang, makanya menyambeti orang terus karena kita nih bersayang-sayangan sudah mulai berkurang. Makanya cakap hati-hati kita apabila kita ada kesalahan sedikit saja tuntut orang. Coba akan aja lihat dari televisi itu. Sikit aja salahnya bertuntutan.
Kenapa? Karena sifat kasih sayang kata malaikat Jibril, ku ambil akhir zaman nih. Jadi kada magan kada salah sedikit, makan pulut santan kelapa, salah mulut nah awak sengsara bisa penjara. Mun halam orang biasa hinaan nih. Pada hakannya nang ayah bau jadi kong kirangan ya lah itu sakai ini contohnya itu pencemaran nama baik. Masa kita manusia dibilang barok? Contohnya coba kita kalau dulu kita menjentil anak orang biasalah apa jentil karenanya bantunya ke mamanya, aku dijentil guru mah aja lagi aja mamanya pacal ini mama nambahi pulang ini jentil dari anak orang tahu mau kang mun sawat bebelar telinga kawan munnya nuntut bahaya. Kenapa kita selalu batu tuntutan? Karena sifat kasih sayang mulai diambil Allah. Maka kalau begitu hati-hatilah dalam bercakap, hati-hati dalam berbuat. Jangan kita suka mengujar kebencian kepada orang, nanti kalau orang kada senang bahaya. Makanya kita hati-hati. Itu kata malaikat Jibril, ku ambil sifat sayang menyayangi di hati sesama makhluk. Makanya Nabi berdoa, ya Allah, janganlah umat Islam sama umat Islam bergigit, tapi doa Nabi kada kabul. Tiga doa Nabi itu sekaligus, satu kada dikabul. Pertama ujian Nabi, ya Allah, janganlah karena kemarau, jangan karena penceklik umatku seperti yang pernah dialami di zaman Nabi Yusuf. 7 tahun gak ada hujan. Makanya kayak apa aja kemaraunya pasti hujan turun karena doa Nabi dikabul. Yang kedua Nabi berdoa janganlah karena apa namanya karam dunia nih seperti yang dialami oleh zaman Nabi Nuh. Makanya kayak apa aja banyu tuh pasang naik ke darat pasti ditarik surut kembali oleh Allah ke laut. Asal pasang tarik lagi, asal pasang tarik lagi karena doa Nabi dikabul. Yang ketiga Nabi berdoa agar umat Islam sama umat Islam jangan bergigit. Nah ini kena kabul. Makin akhir zaman ujian malaikat Jibril makin ku angkat sifat sayang menyayangi sesama kita. Nah, satu tambah dua. Yang ketiga ujian malaikat Jibril sa'anzilu ilal ardi li'arfa'as kata. Aku turun lagi yang ketiga mengambil sifat bersesayangan sesama sanak pemilik. Makanya kita kan kurang rasanya. Menberi tahu ada sebuku 3 kali datang bilang ke rumah kita, ya Allah senangnya kedatangan bubuhan tuh. Ya Allah bubuhan banyak mata menangis. Kena apabila ibu aruhan lah ading kumpulan. Itu kan bagian garis sikong mulai bersurah nangisan doa. Nang sikong duduk situ. Nang tuhana bertangkulok. Ini bertangkulok belipat menjadi kenang kayu anak bihira. Nya kada bijilbab kada. Nah belipat lah sini. Kekamben ngarannya, kekamben panjang biri maras, tuha, sudah dang sanat nang sikong beranai. Siapa kini memulai bercakap karena bulikan nang dari sungai Karang datang bersampan, nang dari Pulau Kijang bersampan, nang dari sungai Asam bersampan, nang dari Bagan bersampan, nang dari Pulau Kijang bersampan, nang dari sungai Undan bersampan, berjurut sampan tuh berjurut, berikat sampai ke sana. Tuh hendak bulikan dimuat sudah, dayung sudah dimuat. Nah ampun rumah tuh arwah abah kami tuh gelisah datang ada berbunyi lagi kita. Karena dalam sanak hendak bulikan, anak kemana hendak bulikan gak ada bersurah lagi. Kena bila bersurah bersalaman, garung-garungan menangis. Ada nang 7 kali lungkang, ada nang 7 kali lawang. Kekamben tuh penyebut nang ulok kepala gini nyapu bunyi mata. Habis penyewata bubuyan bersaku awan nang kekamben gede bunyian gede. Nang seikong tulak ke pengawahan doh. Menangis di pengawahan, melepas kandang sanak bersampan tuh ya Allah sadihnya begitu sudah bulikan kayu orang sembah kematian sadih mendengar-dengar pulang bulan hadapan. Namun ada mendengar dang sanak tuh anaknya di lemah ruang sanang banget. Berarti kita berkumpulan bulan. Karena bila sudah nak berkumpulan setengah bulan nang akan datang sudah disiapkan dah. Bingung hayam dah. Hayam kampung sudah ada. Beras kampung di Jamur sudah hendak diinjen membawa beras. Kena datangan tu datang ada belimbai ke data nang beras mau di setengah karung membawa nangka membawa waluh membawa pucuk hobi membawa berantok datangan senang banget. Ya Allah bermalam-malaman dah ujungnya belecak lagi nanti kehuian lagi ya Pak. Aduh semangatnya seminggu sebelum hari hanya kumpul dan sebenarnya sana kan pemerintahan nang begawian banyak serubung beguhan semuanya
Ya Allah, senangnya kami keluarga bertemu ini, nikmat banget kepulaan datang. Wah ini anak kita ya Allah, seru sekali pertemuan, Masya Allah, pada batihiran masing-masing berkuir HP itu. Nah, ya ada tawas orang, ada orang ini datang hari ini. Keluarga terkumpulan cuma kuir HP, sibuk mencari nang di YouTube lupa. Amon nang beri, orang ada di berarti Pak. Jadi mandir aja. Jadi aku makanan ramiknya di bebuah nior. Amun menyambut ibu hayam nih berentuk orangnya, cuman kita bersipong lagi hayam. Kemana kesipong hayam itu letaknya benangnya, nah hati hayamnya udah mengingat ya. Habis kena benang kawan, tapi nikmatnya bukan main. Kan? Aku orang bahari sepadingannya aku banget. Menurut ini kadang-kadang akhir zaman ya Allah, ading beading bisa kada akor. Pasal kada banyak kada membagi harta warisan bener ya. Merebutkan harta warisan berangkutan batu tunjulan kami aja mau diabah ikam banyak dekat. Itu nang dibicarakannya orang bahari bagi harta warisan mana ada soal bakalahian karena nang dibagi ada ada itu haram kedua ikat jawai. Mau diangkat dia udah tinggal kuritnya kada kawa jadi pakai lagi. Ada ayam ada kucing seperinduan. Jangan kakak gua kakak aja kucing mama nih. Kata aku banyak aja kucing di rumah. Menua ini nang dibagi kebanyakan. Jadi akhirnya ada akor bakalahian berselisih gara-gara harta warisan. Makanya kita hati-hati banget masalah harta warisan, jangan disimpan. Nang kita ada BIC titipan kawitan dibuka semuanya dalam musyawarah supaya jangan gara-gara duit kita kada akor bedang sanak bakal keluarga. Kenapa? Karena akhir zaman tuh bakal diambil oleh malaikat Jibril. Marah diambilnya, kita kata kawan melawan takdir, tapi paling tidak kita berusaha, kita hulu sesama kita nang hidup rukun, jangan keempat nang diambil tadi, karena kada diambil kemunyaan. Nang keempat, ujian malaikat Jibril, aku turun pulang. Liar fa'as sabra anil fukara, ku angkat sifat sabar di hati orang fakir. Namun halam kita sabar, kada sarapan pagi itu sabar kita. Kami abah kami itu Pulau Kijang membawa sagu, ulikannya tabel harapan setiap pagi makan limping sagu. Cakap bergula, ada bergula kan dari limping sagu itu kadang disumak di dalam nang panci itu. Lauknya apa? Samuwati itu kan masin. Jadi itu kenapa makan samuwati? Karena kan ini sedikit aja kepokin lauknya. Sementara lihat banyak ngambil samunya beguyangan bulu mata sampai ke kaning beguyangan jutaan mata. Kamu masinan samunya bakal nang tuha juga kamu masinan bulah wati juga bilang sampai ke telinga beguyangan. Jadi sedikit kurang juga menyacap tuh cukup. Nikmat banget makan sagu nang bersumak dah. Karena nang lain deh. Menurut ini coba lihat. Hakun lah anak kita dimasakan sagu tuh. Dan mau lagi nyanyi kada sabar lagi. Memberi kita makan berbagi piring sabar kita. Menurut ini kadang-kadang kita sabar bini kada sabar. Bini sabar anak pulang kada sabar. Anak sabar mintuha pulang kada sabar. Harunom itu aja belaki milih seorang. Ya ungkap dan abah itu pada kayak ini mendengar minanto talak 3 ya luar. Dan terjadi itu damai kan gak mau damai lagi. Nah mama tadi muyak dah ngalih banget ke pencarian. Pada mamanya milihkan dah orang sugih. Ada mau hendak pilihannya juga makan cinta tuh ya mamanya. Ada nggak kan minanto cara ikannya. Kada sabar. Kadangnya lagi bini sabar, hidup susah, mintuhaan pulang bercampur. Setelah ada nih nak hidup bercampur di Minangkabau. Makanya, namanya ini menjalani seorang dah. Mun kawa dibentur, mun kada kawa dua akan aja, jangan dititiwas. Barang sudah terjadi, sabar aja. Orang Tuhan itu sabar. Kita akhir zaman ini kada sabar, kadang-kadang membandingkan abahnya nih 10 tahun dah keluarga ada tukar sepeda. Pegalangan sama, coba lihat tuh anak haji hak segala hanya 2 tahun bertukar Honda Nmax, awak tukar sepi dari Max gitu. Nah itu kan kada sabar namanya bakalahian. Akhir zaman memang kayak itu kuat bertitiwasan. Makanya kita jangan umpat bertitiwasan sabar kurang behari sabar. Alhamdulillah man sabara zapara
Siapa orang sabar sukses. Orang di TV juga dia Haji Sulam tuh sabar dari nol. Sekarangnya sugih juga 3 kali naik haji. Pingsan bini Haji Muhyiddin. Haji Sulam haji 3 kali. Ada aku nonton Bang juga. Jadi kita nih marah sabar aja. Namun dijadikan Allah sugih bersyukur. Namun kada sabar hidup pada luas juga. Apalagi hidup di akhir zaman nih Nabi ya takarabul zaman, masa tuh lakas banget. Bulan kemarin hanya punya barang sini. Nanti barang pulang. Kayaknya nih Kamis Dudi Raja Banda 4 Kamis habis aja Saban pulang 4 kali Kamis pulang as-sholatu jami'ah. Berarti umur kada luas kada. Jadi sabar aja. Amun dijadikan Allah nyaman, alhamdulillah. Amun kada masalah. Kita nunggu hikmahnya. Setiap Allah memberikan sesuatu tentu ada hikmahnya. Baik sangka. Tapi akhir zaman bisa kada sabar. Ada sabar. Melihat orang ke pengantin baju bergira-gira. Tahan berhutang mengiridit. Kredit nanti dulu selesai ngiridit pulang. Ada yang pintar, ada mau ngiridit, injam aja. Tapi pintar ke pengantin injam baju kawan. Disinggung kawan ini pembangunan undangan. Pacar landir dalam tertudung orang nyindir. Pak hidung di sini pak ujung keminting randaman bingking injaman merah injam juga ada sabar uang marah baju nak kayak itu nih aku naik baju nak nah ada bermasalah napang bagi gengsian. Jadi akhir zaman tuh kayaknya sifat fakir diambil lalu timbul gengsian. Gengsi itulah yang boleh berulah hidup kita nih kada tentram akhir zaman. Kemudian yang kelima, sa'anzilu ilal ardi li'arfa'as sakawah anil arniya. Nanti kata malaikat Jibril, saya turun ke muka bumi mengambil sifat dermawan di hati orang-orang sugih. Alhamdulillah parit 8 belum diambil. Mudahan yang diambil. Masih ada Haji Balok lagi sini. Masuk 2 lagi. Kesempatan ganal. Mumpung belum diambil Allah lagi sifat pemurah. Karena kalau diambil Allah nanti payah. Makanya bersyukur kita. Ditungkal nih alhamdulillah. Orang sugih masih banyak pemurah. Makanya pondok-pondok pesantren, masjid, gana-gana loh ini. Nang kade beton di tonnya. Ada nak kata kesabaran dan belum ada bongkarnya dia ditendang sana tuh. Ada kesabaran orang di belok kalau dia apa namanya tuh dikelilingi kalau ini langsung dibongkar. Nah, itu di mana orang sembahyang rupanya di gubuk sebelah sana. Itu ada kesabaran ngarannya. Tapi marah baik kayak tujuannya. Cuman kan ada kesabaran lalu ngalih laluan. Nah, jadi kita bersabar tapi kita masih bersyukur masih banyak orang sugih memperhatikan tentang agama. Lihat acara haulan, haulan ayah kemarin tuh orang kada tanggung-tanggung nang datang murah dengan hartanya kalau untuk kebaikan. Minyak marah habis kada masalah nang penting umpat kumpul bersama orang-orang soleh supaya itu nanti menjadikan sebab kita mendapat rahmat Allah. Nang keempat, nang keenam. Nang keenam nanti sa'anzilu ilal ardi li'arfa'al haya minan nisa. Nanti kata malaikat Jibril, aku turun pulang ke muka bumi mengangkat sifat malu di hati para wanita. Sehingga anak gadis kita kurang malunya. Kalau dulu penyupahan banget, jadi ini keluar rumah gede. Ini ibu-ibu nih halam lagi gadis mana wanita keluar rumah. Biar ada orang begilo, biar orang gede maintep. Paling di lubang, bang nyaman bang maintepnya hatap daun bang lalu dindingnya tuh. Jadi dikubik sedikit nah kecuangan mata. Mulai ini kan maintep lagi bisa kecangol keluar juga. Jadi kadang di SMS-nya wah aku nih sering dapat SMS. Ya dia bisa ketemu di TVRI itu nah. Tapi wajar lah itu resiko orang gagah kan begitu. Dapat SMS taruh SMS sasat mungkin salah mungkin tak aku apa di melayani katanya nah, mungkin salah SMS mungkin. Nah, jadi kadang-kadang ampih sifat malu tuh
Kalau dulu malu kita, rata-rata anak-anak gadis tuh kalau ada pengantinan kedua ditulaknya, mun mamanya kada tulak kedua ini ibu-ibu kan merasa waktu dulu waktu kita anom-anom mana di kita bawa Tuhan, nagurnya kedua ini, nagur cuman jilbab habang ya kawan, jawabnya, mana wani mau ulang, tak kayak mau ulang, orang terapang kopiah bentainya, ada wani, ini bejurut bertiga beding dah, ada nama awal belakang dong, pada merinan abangnya tuh, nggak ada abangnya, jangan coba-coba dikurati, nakal mana wani, ada ini, nah pemalu orang dulu, menurut ini ada payah lebih dihiman lagi, ini dulu juga, jadi sifat malu itu berkurang. Kadang pakaian kadang top aurat biasa aja, tapi kita alhamdulillah ditungkal karena banyak pengajian. Alhamdulillah pakaian belum diambil Allah lagi, belum diambil malaikat Jibril lagi. Cuman kalau di kota-kota ambilnya deh. Saya pergi ke Jakarta, diajak oleh santri saya kuliah di sana, naik ke swalayan nang tingkat 8 tuh. Ya Pak Yuha naik ke atas apa belanja saja. Sekali naik ke atas ya Allah perempuan dasar memang diambil Allah dari sifat malu. Pakaiannya kada berlapis. Amun ditungkali banyak orang bawa Honda kada berpihak tunang tuh. Cakupin kada berpihak ya nak abang sekolahnya. Amun di sana bukan Honda nak kada berpihak. Orangnya, maka ya Allah bajunya kena mainak ulang tuh, aku maka taiti aja juga, aku jadi kawanku kopiah juga, aku kopiah juga, ya kawanku juga, aku masuk kantong aku piah aja, lipatnya masuk kantong, aku nak masuk kantong macam mana, kepala longor, ya kamu kelipat nih, ya dah kelihatan butak kepala, karena lampu bercahaya, nah juang siapa mau sintir di kepala. Orang sintir, kepala butak, masukkannya ke dalam kantong, aku yang memasukkan. Akhirnya apa? Andik namanya anak gua kok. Jakun dek, kau pilihkan aku nang mana hendak. Agen oleh-oleh orang rumah, aku nunggu di bawah. Paham aja tertawanya. Turun aku bawah lagi kok. Kan sanggup lagi aku mitih. Nah itu kan sifat malu diambil. Kita bersyukur di tungkal nih. Makanya ibu-ibu berdiam di tungkal, di kampung-kampung daerah tungkal nih. Jangan kemana lagi. Jangan pindah ke Jakarta lagi, di sini aja benar. Kalau keempat enam tadi tuh ya. Tapi kada semuanya banyak itu yang bagus. Tapi ada kalangan wanita yang sudah berani muncul pakaiannya yang payah disambat tuh. Tarik ke atas bawah kelihatan, tarik bawah atas kelihatan, ada ditarik dasar bawah atas kelihatan. Pakaiannya itu juga apa menyaksikan doang pada orang ada. Nah itu kan sesuai dengan hadis nih. Makanya akhir zaman nanti malu pada perempuan itu diambil oleh Allah. Mengambil laki orang ada sedikit. Laki orang ambilnya, banyaknya bujangan lagi laki orang ambilnya. Aku melihat orang di film Indonesia, film rahasia suara hati istri itu habis bin laki orang ambilnya parah itu aja bibiniannya. Itu contohnya di sini. Tapi itu di film. Makanya kita bersyukur daerah kita ini sopan-sopan, anak kita pakaian sopan. Maka ada pondok pesantren itu membintingi itu. Mudah-mudahan kita kada termasuk diambil oleh Allah sifat malu di hati kita para wanita, karena wanita itu adalah penentuan untuk majunya anak-anak yang akan datang. Kemudian pulang nangka 7. Nangka 7 hujan malaikat Jibril. Ta'anzilu ilal ardi li arfa'al wara wa zuhda anil ulama. Nah, akhir zaman nanti diambil sifat wara di hati ulama. Jarang ada ulama yang punya sifat wara, ngalih mencari lagi. Nang ada itu ada pati wara lagi. Wara itu meninggalkan nang subhat, zuhud, ngalih mencari ulama nang zuhud akhir zaman nanti. Kalau ulama zuhud banyak, tapi nanti akhir zaman ini belum ada. Mudah-mudahan ini belum ada. Amun inyak ada dapat loka, ini mengharamkan. Amun kira dapat bisa halal. Itu karena akhir zaman hilang. Ada kisah orang ini mau unjun, bakayu sampan bukan unjun, bakayu sampan. Sekalinya apa namanya tamu unjun hanyut. Tapi hanyut ke unjunnya, diangkatnya sekalinya ikan tapah. Uja kawanku pada kurang 5 kilo tapah itu masuk kayak ke sampan, datang ke rumah guru.
menanya bagaimana ini guru, unjun ini kan hanyut, kita hendak berikan kemana, anak dilepas sayangannya, anak dimakan kan jelas nih, bolehkah kada dimakan nih, tapi kan aku dapat, kada aku dapat kan hilang, ini unjun kada tahu siapa ampunnya, hendak dijulung kaji adul kaji ihak ampunnya, julung kaji ihak kaji adul, kira kayak apalah makan, bolehkah? Ya gue kan boleh, haram hukumnya. Tapi aku dapat gue aja. Walau dapat kan unjung orang di situ. Saling din dah, meyakin dah. Gue sayang lagi gue aja. Ancaman dia caranya halal aja nih. Anak pangga dua. Apa nih nang pundut gue boleh nang kapal ini nyaman banget. Masa-masa pada gue aja impian ancaman. Oh jadi mau dibagi, ayo lo. Aku aja ada mau talaah memang sudah masuk dah bagi membagi tadi. Nah, coba aku tambahi pulang misalkan kalau ada nang dalil yang membolehkan yesiden. Maksudnya ada luas keluar. Kalau dibagi dua aja halal lah adanya. Nah, ini namanya kelopak namanya. Akhir zaman. Tapi sekarang belum. Itu kan tadudi. Tapi nanti akhir zaman payah mencari ulama yang warak ada tapi payah, termasuk wali abdal nanti diambil oleh Allah. Kalau wali abdal sudah diambil Allah semuanya, itu katanya tidak lama lagi terjadi kiamat. Berarti ngambil yang ini nih para kiamat dah. Kemudian lagi diambil lagi nang ke-6, yang ke-8 sa'an jilu ilal ardi li arfa'al adla anil umara. Nanti malaikat Jibril ku ambil pulang sifat adil di hati pemimpin. Sebenarnya tidak adil tuh kita ingin bisa kada adil. Cuman kalau pemimpin kada adil itu musibah besar. Kalau kita kada adil musibah kecil. Karena kita kada adil paling dengan anak kada adil. Kita ini kadang bisa nilai orang cuman apa tidak adil. Iya, awak ada di situ. Awak di rumah aja kada adil. Kada adil, kadang anak ada banyak ada, cuman ada anak yang pintar jadi kebanggaan, mana pintar, mana pasien, mana bunga surangnya. Nah, sayangnya banget jadi anak kebanggaan, nama apa aja anak ditukarnya keluar terus duit. Nah, seikong ini anaknya kasihan aja, mana ada pasien, orangnya penguliran, pembebel, ada pendapatan pulang. 3 tahun mundur cuman hafal 2 Allah mabarik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Makan guring diperhatikan, uangnya ada bunga pulang tuh, ada gagah pulang tuh, rupa kayak sabut berendam, maka hirang latat pulang. Siapa bilang belimbing tidak masam sudah masam kelat pulang, siapa bilang kau tak hitam sudah hitam mengkilat pulang. Itu bisa dibedakan lah. Menang pintar tadi dibanggakan, neng ini maka dicari. Padahal mungkin kesalahan awak juga lah. Mungkin waktu hamil kemarin itu termakan yang lebih baik. Dikumpanya ambil terus. Makanya kalau kesianan duit caleg yang diambil. Kalau penular ke anak, itu kan subhat tuh. Maka dijelas orang tuh menjulungi kita apa tujuannya? Ada tahu kita. Ada tahu tuh subhat tuh. Mau kita tahu menyogok haram hukumnya. Menyakadi nyogok subhat aja. Tapi kan membetianan jangan makan ngintuk. Karena anak imbasnya kesian, makanya salah kita, tapi kita bisa membedakan ke anak. Padahal kita kada tahu karena di akhir hayat kita siapa yang sanggup mendampingi kita ketika kita membutuhkan. Kadang anak nang pembebal, kalau 3 tahun kalau setinggal, bertahan banget sekolah, ada pindah-pindah kelas, orang pindahan tamatannya belum lagi, berarti kan rajinan anak kita sekolah. Orang ampihannya belum lagi, kayak pendamping kada lulus belum. Tapi kadang-kadang itu kita tuh nang mantar kita ke pemakaman terakhir, itu yang mikol, itu yang mendampingi kita, itu yang mengangkat kita. Nang pintar tadi dede, nang pintar sekolahnya, sekolah S3 di luar negeri. Jadi dosen luar biasa, terbang ke sana ke sini. Sakit mamanya seminggu, ditelepon kita kau datangnya. Ini sibuk mengatur mahasiswanya sedang sakaripsi. Sedang sakaripsi anak buahnya. Kan kalau ditinggalkan, nanggung tadinya kan kau mana? Jadi kan sekolah lagi bersama dia. Ini membentuk kawitannya, melabuh nior, nabas, lulus sawit. Karena biar boleh ke rumah menjualkan banyu mamanya, menggini bemasak, ngambil piring. Di sariki taros, gawinya taros, maka tabel teringat nang bandingnya nyaman makan guring, selesainya kan mati makan nyaman, guring nyaman, berbaktinya kekawitan.
Nang pintar teh satu bakti belum. Begitu bulik jadi dosen terbang pula. Nah, nang butuh makam setengah bulan kawitan di rumah sakit kersimpulikan. Di rumah sakit orang hargu mengangkat menggerakkan pampisnya segala macam neng tu nan sariki halam. Sekali ingin tu nama hargu kita. Maras mamanya merasa bersalah. Kesian ikam nakai. Ayo ikam nakai nak boleh kalau istirahat ke rumah. Ada payah main aku di sini aja. Punya mamanya ada dokter ngawana pada main aku di sini aja. Kenapa? Karena kan orang hari-hari datang mengilangi membawa sate, membawa mamanya kan garing, ada kau makan, inilah yang mengguhitnya. Setahunan gak garing lagi mamanya terpikirnya. Apabila kajian Tuhan garing pula. Kan baiknya loh anak orang ada dibanggakan. Dan dibanggakan menanti sudah meninggal dunia hanya datang ke pemakaman gimana lagi 2 hari bulik kayak pulang terbangnya. Siapa nama hargu kuburan kita? Amun tagah siapa nang bungol tadi? Siapa nang mahauli nang bungol tadi? Nang maharagu kita sampai akhir hayat. Makanya kita nih adil. Jangan kada adil. Kita kada tahu siapa nanti nang baik di akhir hayat kita kada tahu. Makanya nang adil kita jangan nyambeti orang tahu kada adil dia. Jadi kepala desa kada adil, jadi RT kada adil, awak kada adil. Nah, sifat adil diambil Allah. Jangan menilai orang, nilailah kita masing-masing. Kemudian nang ke-7, nang ke-9, 2 lagi. Li'arfa Al-Quran minal arti. Nanti akan diangkat Al-Quran dari muka bumi. Makanya guru kita Ustaz Ibrahim maulahkan pondok di sini supaya anak-anak kita nih jangan kada menguasai Al-Quran. Kita lihat penampilan anak-anak nang kemarin tuh bersaung 3 coba untungnya kita. Anak bisa baca Al-Quran tuh coba untungnya bukan main. Berarti jauh masih anak kiamat. Kenapa? Karena di tempat kita alhamdulillah pondok-pondok tahfiz banyak sekarang di mana-mana. Nah, jadi dan rata-rata pondok itu walaupun kada tahfiz tetap Al-Quran diutamakan. Kami di Pondok Al-Baqiyatul Sholihat ayah menyuruhkan sangat dari sejak awal kemarin anak santri yang baru itu diwajibkan mengaji imbas salat subuh sampai jam 6.30 hingga 1/4. 3/4 tuh ngaji Quran hari-hari ngaji Quran. Kami kini di Pakalungan dengan Ustaz Sanuddin aku belajar Fatihah 3 bulan yang pindah. Belajar Fatihah 3 bulan gak dipindahin. Banyak orang ini apabila pindahnya. Jadi ada aja salahnya. Saya menyebut dal payah. Iyyaka na'budu. Aku iyyaka na'budu. Salah di situ orang dalnya di ujung gigi. Naik dari gigi lagi pang kata tayuhnya punya mbak. Tipis. Iyyaka na'budu. Kawan tuh bisa nyambat nyambat dualin kan bisa walat tolin. Aku parah pada aku lagi. Nyatakan aku, sekalinya parah lagi pada aku. Nah, ada kawan kunang di situ di Serdang tuh. Nyambat fak kena kawa. Takashiraton, jatuh sama ya pada mendisir juga. 3 bulan kami baru pindah membaca Fatihah tuh. Hanya pindah kenang lain. Nah, jadi kita bersyukur masih anak-anak kita nih masih banyak yang bisa baca Al-Quran. Berarti Al-Quran belum diambil Allah. Makanya kalau Al-Quran masih bertaburan di muka bumi insya Allah barakah. Kita kemarin musabakah itu walaupun kadang kawan nonton, tapi ya Allah di awan-awan nina di mana-mana suara Al-Quran berkumandang. Alhamdulillah setelah musabakah kemarin barakah kita. Berkurang nang karena virus corona berkurang alhamdulillah yakin aja berkah Al-Qur'anul Karim. Nang terakhir ini yang paling membahayakan. Oh ya malaikat Jibril sa'anzilu ilal ardi li arfal iman minal ardi. Orang beriman diambili matian gantinya dada. Termasuk dalam kitab Nasrul Ibad wali abdal diambil. Menwah ini wali abdal itu bila mati sikong langsung ganti. Bila mati diganti. Itu wali abdal itu 12 orang di negeri Sam, 18 orang di Irak. Semua geber dede. Itu wali abdal. Cuman selama wali abdal itu ada, maka dipelihara Allah. Kiamat tidak akan terjadi. Nanti kalau sudah pada kiamat, wali abdal diambil, orang-orang beriman diambil, matian gantinya kada ada lagi. Makanya Islam ini datang kecil, nanti buliknya kecil juga.
Nanti ibarat ular masuk ke lubang, behaloi buntutnya, akhirnya hilang, kiamatlah terjadi. Maka dalam asratus sa'ah nanti terjadi hari kiamat, orang tidak ada lagi yang menyebut Allah Allah, nanti yang menyebut Allah Allah didahulukan meninggal dunianya. Maka mudah-mudahan kita kesana kesini pengajian semacam ini, mudah-mudahan iman kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan husnul khatimah wa sa'adah, amin Allahumma. Saya kira ini saja, dan saya banyak minta doa, mohon doa kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan saya disihatkan Allah, panjang umur, lancar urusan, dan selamat berangkat dan kembali lagi ke tempat kampung halaman semula. Insyaallah saya berangkat, kalau tidak hari Ahad, hari Senin, insyaallah nanti pulangnya hari Jumat, tapi 12 hari setelah di sana. Jadwal sudah dipasang, tapi saya tidak tahu persis kapan berangkatnya. Menunggu orang dari Banjar datang, entah besok atau hari Sabtu dia datang ke sini karena dia menjemput. Karena saya ada pengalaman naik pesawat, aku biasa naik saban kotak ini berang pesawat tidak bisa. Aku transit, aku bingung kenapa aku tuturkan orang pakai picik-picik HP. Aku melihat di sini kan picik-picik HP, aku picik nang ini lain yang timbul dari perayaan berhenti. Aku negara pasti bisa berhenti. Aku punya orang cari di Lindung Peduli, aku cari Lindung Peduli jadi ada tetamu. Aku bisanya paling membuka WA, aku mengangkat HP WA ini kan bisa mati. Jadi pilihan amping aku mati sana Allah bilang ada jangan kan belum mati jalan bisa mati hidup bisa mati kan bisa. Jadi aku ada pasti pengalaman, jadi terpaksa uang sana mengalah insyaallah. Mungkin mengalah, mungkin ada nanti yang membawa dari sini insyaallah. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.